Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas algoritma untuk masalah bisnis ya. Dimana di pertemuan sekarang ada tugas ya teman-teman ya, untuk tugas pertama ya, nanti akan saya coba sampaikan di akhir video. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan saat ini, yang pertama struktur program, yang kedua struktur chart, yang ketiga membuat laporan dengan page break, dan yang keempat contoh algoritma penyelesaian. Struktur yang pertama, materi mengenai struktur program. Secara umum, program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, proses record, yang kedua proses inisialisasi, kemudian yang ketiga itu baca record, kemudian do while not EOF ya. Jadi EOF itu adalah end of file, di mana program sudah mencapai record terakhir dari suatu file ya. Jadi jika belum sampai ke EOF, maka akan dilanjutkan proses record dan baca recordnya. Kemudian setelah sampai ke EOF ya, ke akhir record dari file tersebut, akan dilakukan proses final dan end ya. Kemudian struktur chart ya, kita masih di struktur chart. Algoritma di atas digambarkan dengan struktur chart sebagai berikut. Pertama, 3 modul di atas dapat berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file. Yang kedua, main program dari struktur chart sudah ada sehingga dapat dikembangkan proses dari ketiga modul tersebut. Nah, di sini tadi ada struktur chart dari model yang tadi ya. Yang pertama itu proses urutan file. Mohon maaf, ini sepertinya salah ya, bukan urutan file tapi proses record ya, proses record. Kemudian yang kedua itu proses inisialisasi ya. Mohon maaf. Ini yang ketiga, jika belum sampai ke EOF, maka dia akan melanjutkan ke proses record ya. Jika sudah mencapai EOF, maka dilakukan proses final seperti itu. Ini ini sudah diberikan gambar ya, diberikan warna sesuai dengan proses-prosesnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian membuat laporan dengan page break. Suatu laporan membutuhkan yang pertama judul ya, kedua baris judul, ketiga kolom judul, keempat detail, dan terakhir total. Di samping itu, suatu halaman laporan hanya menampung beberapa baris record sehingga harus mengatur pemindahan ke halaman baru. Untuk itu dibutuhkan sebuah control break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru atau disebut dengan page break. Nah, untuk control break tadi ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama single level control break, yang kedua multiple level control break. Nah, untuk single level control break adalah pemberhentian dalam logika program. Berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan nilai sebuah variabel. Contoh nomor departemen ya. Di sini dari gambarnya mungkin ada sedikit kesalahan ya teman-teman ya. Di sini harusnya ada ada atribut dep ya atau departemen. Nah, di sini ada nomornya, biasanya 1 dan 2. Nah, ini untuk contoh yang single level break ya. Jadi si laporan tadi dicetak dalam satu halaman ya, satu halaman saja. Kemudian ini adalah hierarki chart single level break-nya. Yang tadi yang pertama itu produce single level break, kemudian inisialisasi variable fill ya, fillnya ada berapa? Mungkin di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 ya teman-teman ya, ada 8 fill. Kemudian yang berikutnya print page heading ya, kemudian proses disrecord. Nah, di dalam proses disrecord ada 3 proses. Yang pertama print detail, accumulate control total, dan reset control total. Jadi biasanya suatu program ya, prosesnya itu bisa macam-macam teman-teman ya. Bisa dia mencetak ya, atau bisa mengakumulasikan totalnya, atau bahkan mereset ya inputan yang sudah diinput sebelumnya ya. Kemudian setelah itu ada proses control total line ya untuk baris, dan yang terakhir adalah untuk
print report total, jadi untuk memprint laporannya yang tadi ya. Nah, yang berikutnya yaitu multiple level break. Multiple level break adalah pemberhentian dalam logika program. Berhenti atau mengulang untuk mencetak judul ya. Kalau yang tadi sama saja ya, cuman di sini dia bisa berdasarkan misalkan ya, berdasarkan total penjualan per sales dan total penjualan per departemen ya. Jadi dia memisahkannya ya secara secara per sales ya penjualannya dan per departemen ya. Di sini ada contoh yang tadi sama saja. Kalau yang tadi itu single level control break ya, di sini multiple level break ya. Jadi di sini sudah dipisahkan ya untuk dep 1 itu ya, kemudian masuknya page 1, dan untuk ini adalah yang berikutnya dimasukkan ke page 2, mungkin seperti itu ya. Dan di sini dipisahkan sesuai sales ya tadi ya. Di sini ada 3 salesnya. Yang pertama Mary Smith, kemudian Jane Brown dan Jenny Pons. Nah, kemudian dipisahkan lagi berdasarkan departemen ya. Kalau tadi kan dipisahkannya per sales, kemudian di sini dipisahkan lagi berdasarkan departemen. Di sini ada 2 departemen ya, departemen 1 dan departemen 2 ya, seperti itu. Kemudian hierarkinya sama saja ya, cuman yang membedakan di sini ada tombol reset ya di bagian print minor dan print major ya, seperti itu. Nah, suatu program biasanya terdapat tombol reset ya untuk memudahkan user mencetak menginput file secara terus menerus ya. Jadi setelah mencetak dan setelah selesai menginput, memproses dan mengeluarkan output, itu biasanya ada tombol reset seperti itu untuk mencetak data-data yang baru. Menginput data-data yang baru. Nah, ini ya sudah dipisahkan dengan warnanya masing-masing. Bisa teman-teman cross check lagi ya untuk lebih detailnya. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada contoh kasus ya, contoh kasus PT Semesta Makmur Abadi ya. Di sini ada ada keterangan ini ya, total gaji sales ya, total gaji sales. Di sini dimana ada 3 data. Yang pertama itu ada atributnya, ada nomor NIP, nama, target realisasi, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Nah, di sini ada variabel inputan ya, pastinya ada variabel inputan, ada variabel proses dan output ya. Nah, di sini biasanya gaji pokok itu sudah ditentukan teman-teman ya. Jadi biasanya ya kalau gaji pokok itu sudah otomatis dalam suatu program, jadi tidak diinputkan. Nah, kecuali komisi ya. Komisi ini kita lihat dihitungnya dari mana. Kemudian pastinya total gaji itu adalah penambahan dari komisi plus gaji pokok ya. Kita lihat di sini ya. Di sini namanya subordinate modul. Jadi subordinate modul itu menuliskan ya secara detail apa saja yang kita butuhkan ya, apa saja yang kita butuhkan untuk membangun suatu program. Seperti itulah gambaran besarnya. Di sini ada inisialisasi terlebih dahulu ya, dimana kalau misalkan teman-teman belajar bahasa pemrograman di semester sebelumnya itu inisialisasi variabel mungkin ya. Jadi di sini ada berapa variabel yang dibutuhkan ya. Kemudian di sini ada yang proses kedua itu cetak judul ya. Di sini hanya mencetak bukan judul ya, cuman informasi tambahan saja yang tidak yang tidak berpengaruh dengan coding. Misalkan di sini kan cetak PT Semesta Makmur Abadi ya. Kalau misalkan teman-teman belajar di bahasa pemrograman sebelumnya, misalkan ya print PT Semesta Makmur Abadi, dan disesuaikan untuk jarak dan desainnya ya untuk print itu. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah proses record ya, proses record. Nah, di sini ada komisi ya. Komisi tadi didapatkan dari realisasi dikurangi target dikali 10.000.
Kemudian total gaji itu komisi plus gaji pokok ya, yang tadi saya sebutkan. Gaji pokok pastinya otomatis ya sudah ditentukan. Kemudian di sini cek detail dan akumulate total. Yang kelima adalah cek detail, baris plus 1, cetak baris NIP, nama, tanggal realisasi dan lain-lain ya. Biasanya di sini menggunakan perulangan ya, agar untuk mencetak baris NIP nama itu sesuai dengan jumlah inputan yang kita inginkan. Misalkan tadi membutuhkan 3 kalau tidak salah ya, ada 3 karyawan ya, maka di sini perulangannya sebanyak 3 kali. Maka baris NIP nama dan lain-lain itu akan dicetak sebanyak 3 kali sesuai dengan apa yang sudah teman-teman inputkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke proses nomor 6 yaitu akumulasi ya. Di sini total itu didapat sama dengan total ditambah total gaji ya. Berarti subtotal mungkin ya. Subtotal tambah total gaji. Tadi kan total di sini mungkin maksudnya total gaji karyawan yang ini ya, teman-teman ya. Nah, yang ini nih ya total gajinya. Kemudian di sini yang terakhir itu total gaji, jadi ditambahkan semuanya, jadi nanti akan muncul subtotal total keseluruhan gaji karyawan di PT Makmur itu berapa. Kemudian di sini untuk cek total report ya, total gaji sales total ya. Kemudian ini untuk sesuai dengan prosesnya dari 1 sampai 7 ya, sudah ada warnanya masing-masing ya. Ini proses nomor 1 ya, nomor 2 ya, ini nomor 2. Kemudian nomor 3-nya warna hijau ya untuk nomor 3-nya. Ini nomor 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada algoritma pemecahannya teman-teman ya, untuk untuk studi kasus yang tadi. Di sini hanya menggunakan pseudocode ya teman-teman ya. Di sini ada inisialisasi terlebih dahulu, kemudian di sini cetak judul, kemudian di sini baca record pertama ya, do while not if baris lebih dari 30 dan cetak judul dan seterusnya. Di sini adalah struktur chartnya ya teman-teman ya. Tadi ada inisialisasi, cetak judul ya, kemudian proses record dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tugas teman-teman ya. Sebetulnya hampir sama, cuman di sini bedanya tidak menggunakan komisi melainkan melalui status ya. Jika statusnya di sini ada kode jabatannya. Jika kode jabatannya 1, maka jabatannya administrasi, gaji pokoknya 800.000. Nah, di sini ada pilihan lagi ya. Jika kodenya M ya, maka statusnya menikah dan jumlah tunjangannya adalah 200.000. Nah, di sini ada untuk yang S-nya untuk single ya, atau di pemrograman kalau misalkan hanya ada 2 pilihan, tidak menggunakan banyak if ya, cukup if else saja. Jika kodenya M, maka statusnya menikah, tunjangannya 200.000. Selain itu statusnya single, tunjangannya 100.000. Tapi itu kurang baik juga teman-temannya. Jadi ketika user menginputkan misalkan selain dari S itu, selain S dan M selain M ya, itu akan munculnya single. Nah, kalau bisa juga teman-teman buat 3 pilihan, misalkan jika M menikah dan 200 gitu ya, jika S single 100. Kalau misalkan user menginputkan selain M dan S, maka pesannya adalah statusnya salah kode misalkan ya, salah kode status, tunjangannya misalkan 0. Atau bisa juga ketika salah status itu kembali lagi ke pertanyaan kode status. Misalkan ketika user menginputkan selain M dan S ya, muncul pesan kode tidak ditemukan, silahkan input kode yang benar, misalkan seperti itu, dan kembali ke pilihan kode status tadi ya. Nah, di sini ya, yang nomor 2 itu jabatannya kode nomor 2 jabatannya operasional, gaji pokoknya 850.000 dan tunjangannya sebagai berikut ya.
Dan ini untuk programnya teman-teman boleh menggunakan bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman yang lain, bebas ya. Tapi saya sarankan teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Python karena sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada jumlah karyawan ya. Di input ya, misalkan 2 berarti ya. Di sini berarti masuknya perulangan teman-teman ya, atau bisa teman-teman ganti dengan kata-kata yang lebih dapat dimengerti. Misalkan masukkan jumlah karyawan, misalkan ketika diinputkan 2, kemudian di sini muncul pertanyaan ya, masukkan bulan, misalkan ini bebas ya, bulan, misalkan di sini Januari, dan ini ketika setelah ini di enter ya, masuk ke perulangan ya, karena di sini tadi teman-teman misalkan di sini inputnya 2, maka pertanyaan ini ya akan diulang sebanyak 2 kali seperti itu. Pastinya sudah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Data karyawan ke-1 misalkan, NIP-nya berapa, nama karyawannya siapa, jabatannya berapa, kodenya apa ya. Kemudian muncul inputan yang kedua sama. Ketika selesai di input semua, nah maka tampil outputnya ya teman-teman. Outputnya tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Bebas, silahkan terserah teman-teman saja. Yang penting informasi yang ada di sini itu benar ya, apa yang teman-teman inputkan sebelumnya tercetak sesuai dengan apa yang sudah teman-teman input ya. Jadi tidak ada yang error. Begitupun dengan jumlahnya ya, jumlahnya jangan sampai tidak sesuai. Misalkan harusnya 20 juta tapi di sininya misalkan kurang atau lebih ya, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk ketentuannya, banyak data karyawan di input harus sama dengan ketentuan jumlah karyawan yang sudah diberikan di awal input data ya. Berarti ada dua jumlah karyawan ya. Kemudian total didapat dari tambahan gaji pokok dengan tunjangan ya. Jadi tadi tunjangannya itu disesuaikan dengan kode ya. Kemudian setelah selesai di input, maka akan menghasilkan keluaran dalam bentuk tabel yang jumlahnya sama sesuai dengan jumlah yang diinput. Kalau ini tidak usah teman-teman ya, silahkan teman-teman buat output sesuai kemampuan teman-teman aja. Maksudnya karena sebelumnya teman-teman itu belum belajar data frame ya di Python, jadi untuk menampilkan data berupa output berupa tabel itu cukup banyak PR-nya ya. Jadi silahkan bebas ya untuk output, yang penting anak dilihat saja, tidak harus menyerupai tabel seperti itu ya. Nah, kemudian catatannya, tugas dibuat pada kertas folio bergaris dan menggunakan ballpoint ya, berarti ditulis tangan ya, dari mulai subordinate modul sampai flowchart itu silahkan teman-teman ditulis tangan ya. Kemudian tugas dikumpulkan pada saat pertemuan 10. Nah, jadi untuk pengiriman tugasnya silahkan teman-teman kirimkan ke email ya. Jadi tidak di MyBase. Kenapa? Karena pengalaman saya ketika saya ketika pengumpulan tugasnya itu di MyBase, banyak Google Drive mahasiswa yang tidak bisa dibuka karena aksesnya tidak diberikan, sehingga saya harus minta aksesnya terlebih dahulu. Jadi silakan dikirim ke email saja. Untuk tugas yang pertama, yang subordinate modul dan flowchart, itu silakan teman-teman ditulis tangan, kemudian di scan menggunakan aplikasi saja ya, tidak harus menggunakan scanner. Kemudian hasilnya teman-teman tempelkan di Microsoft Word ya. Jangan Microsoft Word langsung ditempelkan dengan filenya kemudian dikirim. Jangan seperti itu, buat serapi mungkin ya. Kemudian untuk yang programnya itu silahkan codingan dan hasilnya di screenshot ya. Codingan dan hasil di screenshot, kemudian ditempelkan juga di Microsoft Word. Jadi teman-teman ketika mengirimkan email itu filenya berupa Microsoft Word atau PDF ya. Silahkan dibuat serapi mungkin ya. Untuk batas
paling lambat pengumpulan itu tanggal 18 November 2021 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan di grup ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.